Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Anda sekalian bisa buka bukunya, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada halaman 47. Di sana judul pelajaran kita adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Anda sekalian, manfaat kita mempelajari ini adalah kita akan memiliki ilmu pengetahuan tentang ketentuan sholat berjamaah. Oleh karena itu, Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya karena pelajaran kita kali ini sangatlah penting. Dan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, menjelaskan atau menyebutkan syarat sah sholat berjamaah. Dan yang keempat, menyebutkan ketentuan makmum masbuk. Serta yang kelima, menyebutkan halangan sholat berjamaah. Nah, Anda sekalian, setelah mempelajari ini, Anda mampu menyebutkan tujuan-tujuan pembelajaran ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Apa sholat berjamaah itu? Perhatikan gambar ini Anda sekalian. Oke. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Itulah sholat berjamaah. Ada yang menjadi imam, kemudian ada yang menjadi makmum. Ini ya. Nah, ini mereka sholat berjamaah. Dasar hukum sholat berjamaah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Sholatul jamaati tafdalu ala sholatil fajji bisab'in wa isrina darajah." Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama ya, dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dan juga merupakan perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, karena itulah hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu perbuatan yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan ya. Sangat dianjurkan untuk kita laksanakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya bukan sunnah muakkadah tapi fardu kifayah ya. Nah, Anda sekalian,
syarat sah solat berjamaah. Nah ini penting ya Nanda. Solat berjamaah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka solat berjamaahnya tidak sah. Yang pertama adalah ada imam. Nih ya Nanda sekalian, ada imam, dia di depan posisinya. Yang kedua, ada makmum berniat mengikuti imam. Nih makmum di belakang imam. Kemudian yang ketiga, solat dikerjakan dalam satu tempat. Maksudnya tempat imam dan tempat makmum ini berada di dalam satu tempat, tidak berbeda tempatnya. Nah, kemudian yang keempat, solat makmum sesuai dengan solat imam. Maksudnya adalah kalau imam solat asar misalnya, maka makmumnya di belakang juga solat asar. Tidak boleh berbeda solatnya antara imam dengan makmumnya. Anda sekalian, nah karena solat berjamaah ini ada imam, ada makmum, maka dijelaskan syarat-syarat atau ketentuan menjadi imam. Tidak sembarangan orang bisa menjadi imam di dalam memimpin solat berjamaah. Nah, apa saja syarat-syarat menjadi imam itu? Nah, yang pertama adalah imam itu mengetahui syarat dan rukun solat serta yang membatalkan solat. Ini harus ya, sebab ketika dia tidak mengetahui syarat dan rukun solat serta yang membatalkannya, nah, ini nanti akan menjadi kacau balau ketika sedang solat ternyata dia melakukan hal-hal yang membatalkan solat. Yang kedua, fasih membaca Al-Quran. Ya, bacaan Al-Qurannya bagus, bacaan Al-Fatihahnya bagus. Itulah yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian yang ketiga, paling luas ilmu agamanya. Ya, artinya paling pintar. Kemudian yang keempat, berakal sehat. Ya, tentu tidak boleh orang gila menjadi imam. Ya. Kemudian yang kelima, baligh atau dewasa. Ya, anak-anak boleh menjadi imam kalau dia jamaahnya anak-anak dan apabila dia sudah fasih ya, bacaan Al-Qur'annya, bahkan dia lebih fasih dari yang lainnya. Kemudian yang keenam, berdiri di posisi paling depan. Imam itu dia posisi berdirinya paling depan. Kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki. Nah, jadi imam itu seorang laki-laki. Nah, perempuan boleh jadi imam jika makmumnya semuanya perempuan. Yang kedelapan, ya, syarat menjadi imam itu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Artinya imam itu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Dia memang menjadi imam saja. Nah, apa pula syarat menjadi makmum? Nah, sebenarnya makmum ini mengikuti imam. Nah, tetapi ada syarat-syarat menjadi makmum nih. Perhatikan. Yang pertama, ini makmum ini ya. Yang pertama, berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Ya, sudah jelas ini ya, Anda sekalian. Mereka berada dalam satu tempat. Ya, imamnya di masjid, misalnya makmumnya juga di masjid. Nah, itu satu tempat. Tidak boleh imamnya di masjid, makmumnya di rumah masing-masing. Tidak boleh ya. Kemudian yang keempat, posisinya di belakang imam. Perhatikan gambar ini. Ini makmum, posisinya di belakang imam. Kemudian yang kelima, hendaklah solat makmum sesuai dengan solat imam. Kalau imamnya solat Isya misalnya, maka makmumnya harus solat Isya. Tidak boleh imamnya solat Isya, terus ya makmumnya sholat subuh, itu tidak boleh ya. Nah, Anda sekalian, nah ini perlu kita ketahui ketentuan makmum masbuk ya. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Maksudnya ini makmumnya terlambat datang ke masjid. Nah,
apabila seorang makmum terlambat datang ke masjid, dia harus teliti memperhatikan sampai mana gerakan imam itu. Nah, di sini ada beberapa contoh ilustrasi ya. Perhatikan dengan baik ya. Di sini kadang-kadang banyak siswa-siswi yang salah dalam melaksanakan sholat berjamaah ketika dia terlambat datang ke masjid. Ilustrasi yang pertama, contoh pertama ini. Saat makmum datang untuk sholat berjamaah asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Nah, ini sholat asar ya, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Nah, makmum yang datang terlambat itu langsung berniat membaca takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah nih seperti biasa. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, ya, makmum tadi imam udah ruku. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, pada saat imam salam nanti makmum juga ikut salam karena makmum masih terhitung dapat mengikuti seluruh kegiatan atau pelaksanaan sholat. Nah, jadi makmumnya tidak berdiri karena dia masih sempat rukuk bersama imam. Ilustrasi contoh kedua. Saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Lalu makmum datang. Apa yang dilakukan oleh makmum? Nah, berniat takbiratul ihram. Nah, kemudian langsung ruku mengikuti imam meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah. Nah, karena imam tadi sedang ruku. Nah, makmum semacam ini masih mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Oleh karena itu, jika imam menutup sholat dengan salam, makmum juga ikut salam. Kenapa? Karena masih sempat ikut ruku bersama imam. Perhatikan ya, kalau ada nanti yang seperti ini, misalnya datang dia ke masjid atau tempat sholat berjamaah, dia lihat imam beserta jamaah lainnya sedang ruku pada rakaat pertama, maka dia segera masuk ke dalam saf, dia berniat takbiratul ihram, kemudian bersedekap, lalu langsung mengikuti gerakan imam ya. Ilustrasi atau contoh yang ketiga. Saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang i'tidal. Nah, i'tidal itu bangkit dari ruku ya, atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum baru datang. Apa yang dilakukan oleh makmum? Tetap yang pertama berniat terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihram, dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tidak boleh ikut salam. Ya, tetapi apa? Makmum berdiri untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Jadi dia kalau dalam contoh ini, perhatikan dia satu rakaat terlambat. Ketika imam salam, dia enggak ikut salam, dia berdiri melakukan satu rakaat lagi. Setelah itu nanti baru dia melaksanakan salam. Nah, Anda sekalian, mudah sebenarnya. Nah, terakhir Anda sekalian, halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Namun ada halangan-halangan tertentu yang membolehkan tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Apa itu? Nah, yang pertama adalah hujan lebat yang mengakibatkan susah untuk menuju tempat sholat. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju tempat sholat berjamaah. Ya, yang keempat, sangat ingin buang air besar dan air kecil ya, BAB BAK ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima,
karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Nah, ini boleh tidak menghadiri sholat berjamaah terlebih dahulu. Ya. Baik Anda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan pada kolom komentar atau boleh inbox dengan Bapak. Oke, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.